Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran PAI bersama Pak Taufik. Maka dari itu, siapkan fokus dan juga semangatnya. Jangan lupa juga ngaji dan sholat di rumah tetap dilakukan, dibiasakan ya. Insya Allah menjadi kebiasaan dan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kalian melanjutkan video ini, pastikan juga kalian telah melakukan pembiasaan agama, yakni berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna dan hafalan surah Al-Quran, hafalan surah pendeknya. Ya, sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, kita lanjutkan ke videonya. Kalau belum, silakan di stop dulu videonya dan lakukan dulu pembiasaannya ya, agar kalian semakin berkah belajarnya, kemudian menjadi hafal Asmaul Husna dan menguatkan hafalan Al-Qur'annya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran sebelumnya. Nah, masih ingat minggu kemarin PAI kita belajar apa ya? Nah, masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu apa? Nah, sholat tarawih adalah sholat sunnah ya, tidak wajib, tapi banyak keutamaannya. Sholat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur ya dan juga kesehatan sehingga bisa sampai di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan salah satunya yakni ibadah sholat tarawih ini. Nah, sholat tarawih, sholat sunnah di bulan Ramadan dilaksanakan ketika kapan? Malam hari ya. Jumlahnya ada yang 11 rakaat atau ditambah witir jadi 11 rakaat. Ada juga yang 23 rakaat ya, ada juga itu yang paling populer di sekitar kita antara 11 sampai 23 rakaat ya kalau ditambah sholat witir. Nanti kita lakukan di bulan Ramadan insya Allah. Kemudian kemarin kita belajar tarawih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masih ibadah di bulan Ramadan ya. Nah, hari ini di pelajaran 9 ini temanya adalah ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Kemarin salah satunya tarawih dan sekarang adalah gemar tadarus Al-Quran ya. Tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Nah, tadarus Al-Quran, tujuan pembelajarannya kalian bisa memahami pentingnya tadarus Al-Quran, memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran, dan juga bisa mempraktekkan tata cara tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran ini ibadah yang harus dilakukan setiap hari sebenarnya, tapi di bulan Ramadan harus ditambah kegiatannya karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya kalau di bulan Ramadan ibadah kita biasa-biasa aja, rugi karena banyak kalau istilahnya kalau banyak diskon ya kalau misalnya dibelanja itu di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan, kemudian banyak keutamaannya di bulan Ramadan. Dan salah satunya yakni tadarus. Tadarus berasal dari kata darosa ya, darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran. Jadi tadarus ini bukan hanya membaca saja Al-Quran ya, Al-Quran dibaca aja tanpa dipahami maknanya, bukan hanya itu. Jadi tadarus ini yang lebih luas yakni mempelajari maknanya dan mengambil pelajaran di dalam Al-Quran ya. Darosa, ada kalian sering mendengar kata madrasah. Nah, madrasah juga berasal dari kata darosa, artinya tempat untuk belajar. Nah, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Nah, ini yang harus kita tambah ketika bulan Ramadan. Kapan biasanya dilakukan? Nih. Nah, lihat di gambar ada orang yang sedang ustadz yang sedang menjelaskan ke siswanya ya, murid-muridnya tentang mengaji.
Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau di musola setelah sholat tarawih. Nah, kemarin sudah belajar tarawih, lalu setelah tarawih biasanya bapak-bapak atau ada anak dan juga ada ibu-ibu yang membaca Al-Quran bareng-bareng ya. Ada yang bareng-bareng dibaca atau ada juga yang membacanya bergiliran. Kemudian yang lain memperhatikan dan mengkoreksi kalau ada bacaan yang salah. Lalu ustadznya juga menerangkan makna dari ayat tersebut. Nah, itu biasanya pembiasaan tadarus Al-Quran di masjid-masjid atau musola. Lalu bagaimana pembiasaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan di masa Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu ya? Kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam. Hatam itu berarti membaca dari awal Al-Quran sampai beres ya, dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan ada juga yang menghafal Al-Quran, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun untuk menyimak tadarus Nabi Muhammad SAW dan memperbaikinya apabila ada kesalahan. Ini Masya Allah ya, Nabi Muhammad langsung dikoreksi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini yang menyampaikan wahyu Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kegiatan tadarus yang harus kita lakukan adalah membacanya hingga hatam, diusahakan ya, menghafalnya dan juga mempelajari isi kandungannya. Dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Nah, ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang betapa keutamaan pentingnya mengaji ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya. Rawahul Bukhari Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika tadarus kita mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya, misalnya memberikan koreksi kepada teman yang ada kesalahan membacanya. Nah, di sini ada tata cara tadarus Al-Quran. Nah, gimana tata caranya? Pertama, ketika membaca Al-Quran ini, ya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kapanpun kalian membaca Al-Quran, maka sebaiknya berwudu, ya, kemudian menutup aurat, menempatkan Al-Quran dengan sebaik mungkin, ditempatkan di tempat yang tinggi, tidak tergeletak di mana saja. Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya, biasanya dengan nada kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nada biar Al-Qurannya semakin enak didengar dan dibaca. Membacanya dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membaca dengan tajwidnya, membaca sesuai hukum tajwidnya. Jadi membacanya huruf yang harus dibaca panjang, maka dibacalah panjang. Huruf yang harus dibaca gunnah, ditahan, juga harus dibaca sedemikian. Kemudian setelah dibaca menghayati maknanya ya. Jadi kalau bisa setelah baca Quran dilihat juga misalnya terjemahannya, selebihnya kalau bisa lihat juga tafsirnya di buku tafsir, itu lebih baik lagi. Kemudian bertekad atau berkeinginan untuk mengamalkannya. Misalnya kita baca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, misalnya. Ya, apa artinya? Kita baca, oh, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kita bertekad ingin mengamalkan, ingin bisa rajin membaca ya, membaca Al-Quran ataupun membaca buku ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ini ada cara memegang Al-Quran, sudah benar ya yang dilakukan anak ini, dipegang dengan baik, yang memuliakan Al-Quran. Nah, ada manfaat tadarus Al-Quran. Nah, setiap perintah Allah pasti ada manfaatnya, nggak akan mungkin tidak ada manfaatnya. Yang banyak sekali manfaatnya, ini salah satunya meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Ya, karena kita belajar kandungannya, menambah keimanan pada Allah,
Karena Al-Quran isinya banyak tentang iman pada Allah. Makin dekat dengan Allah dan mencintai Al-Quran, mendapatkan pahala serta dimasukkan ke dalam surga. Ingat, satu huruf yang dibaca dalam Al-Quran nilainya sama dengan 10 kebaikan. Maka dari itu apalagi di bulan Ramadan berkali-kali lipat. Kita membaca Bismillahirrohmanirrohim saja itu ada 19 huruf Arabnya ya. Dikali 10 jadi 110. Apalagi dikali bulan Ramadan. Kemudian mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Insya Allah, amin ya. Dan ketika tadarus ini juga semakin membuat kita tenang hati kita ya, hati kita tenang kalau kita membaca Al-Quran dengan baik dan juga semakin memperlancar bacaan Al-Quran kita. Nah, Iqra, ini ada hadis lagi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi ya, rawahu Muslim an Abi. Tunggu dulu, mana ya? Oh ya. Nah, ini dia. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat. Di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini ada hadis yang lain. Ya, Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai penyelamat bagi pembacanya. Kita sudah hafal, misalnya sudah pernah membaca surat Al-Ikhlas, sudah hafal surat Al-Ma'un, At-Tin. Nanti di hari kiamat surah Al-Maun dan At-Tin yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir ya, insya Allah kalau kita istiqomah membacanya. Nah, itu yang bisa Pak Taufik sampaikan tentang tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran adalah salah satu ibadah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan selain tarawih. Dan tadarus Al-Quran ada banyak keutamaannya ya. Kemudian tadarus Al-Quran juga harus diperhatikan adab dan etikanya ketika kita membaca Al-Quran. Sekian dari Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan iman kita, dan juga meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.